حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله رب العالمين. أما بعد. Segenap para habaib, para ulama, para kiai, segenap para pengurus DPW EVI Kota Tangerang teristimewa, Ketua Tanfidi DPD EVI Provinsi Banten, alhamdulillah tadi telah memberikan wejangan dan tausiahnya Al-Habibil Mahbub Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf. Juga di sini alhamdulillah ada orang tua kita Abah Habib Yusuf, juga ada mujahid kita yang sangat semangat Habib Adom yang namanya sebenarnya Habib Muhdar Barakbah, dan juga di sini ada tokoh dari Jakarta yang masih sangat muda tapi istrinya sama, masih satu, Kiai Haji Alek Iskandar. Beliau adalah ahli karate. Kalau kalian mau pengen tempur karate, beliau lah. Ini dulu nih penasihat FPI Banten, digebukin, diajarinya beliau gitu. Jadi kalau mau kalian dendam sekarang silahkan gebukin beliau. Karena dulu tukang gebukin saya, ajarin hal begitu. Sampai sekarang nggak bisa karena gebukin terus. Kita doakan semoga para tuan guru kita di sini juga ada Kiai Haji Ahmad Saifuddin, ada Haji Lukman dan yang lainnya. Kita doakan semoga para tuan guru kita, orang tua kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, sehat lahir dan batinnya, murah melimpah rizkinya, mudah urusannya, menang perjuangannya, istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa kepada sahabat saudara daripada front persaudaraan Islam beserta seluruh sayap juangnya yang karena sudah malam saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan seluruh mujahidin mujahidah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat secara spesial salam hormat ini Anda sampaikan kepada sahabat saudara daripada tim kampret. Ada tim kampret? Tim kampret hadir. Juga tim Kalong 212 hadir. Benar hadir? Kok nggak kelihatan wajahnya? Nggak bakalan Anda lemparin nggak? Ayo silakan pimpinan kampret dan Kalong maju ke depan. Ayo maju ke depan. Kita doakan semoga para pemuda-pemudi yang ada di tim kampret dan tim Kalong ini dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Amin. Disehatkan lahir dan batinnya. Amin. Dikuatkan iman dan Islamnya. Amin. Rizkinya melimpah ruah halalan thayyibah. Amin. Urusannya dipermudah. Amin. Dan semakin cinta kepada ulama dan habaib yang istiqamah. Amin. Dan yang jomblo setelah dapat istri yang salihah. Amin. Dan wafat husnul khatimah. Amin. Dan semua kita yang hadir di sini mujahidin mujahidat dijadikan tentaranya Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di sini kita diundang untuk kumpul dalam rangka istighosah. Istighosah itu secara singkat saja merupakan bahasa dari bahasa Arab yang kurang lebih kalau ditranslatekan ke kita itu adalah memohon pertolongan kepada Allah. Tim kampret, tim Kalong mengundang, mengajak kepada front persaudaraan Islam dan seluruh sayap juang beserta masyarakat yang hadir di sini dalam rangka memohon kepada Allah, khususnya untuk mereka sendiri, umumnya untuk kita semua, agar Allah melimpahkan anugerahnya sehingga mereka dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Dan memohon kepada Allah agar cita-cita dunia kita dikabulkan oleh Allah, cita-cita akhirat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya Allah, di malaman yang penuh dengan berkah ini,
dengan berkah keturunan nabimu yang hadir di tempat ini, dengan berkah para kiai yang ada di sini, dengan maunahnya segenap kaum muslimin muslimat ada yang di tempat ini. Ya Allah, limpahkanlah anugerahmu kepada kami semua, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Kampret dan Kalong. Berikanlah anugerah rasa mahabbah, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada Engkau, cinta kepada sesama umat Islam, dan cinta dengan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini salah satu bentuk istighotsah. Tadi Kiai Alex Iskandar sudah membacakan bermacam-macam zikir, insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ingin saya sampaikan adalah rasa kebanggaan hati ini, rasa senang hati ini di tengah-tengah situasi kondisi umat Islam. Jangan pun mau membela Islam, jangan pun mau membantu para ulama dan habaib, mau berbicara soal ajaran Islam saja banyak yang takut saat ini, betul? Mau berbicara soal istilah terminologi dalam Islam banyak yang takut, seperti takut mengatakan urus kata-kata khilafah, takut mengatakan kata-kata jihad, betul? Takut mengatakan kata-kata syariat, betul? Tapi ternyata malam ini Allah tunjukkan banyak pemuda-pemudi yang selama ini dimarginalkan oleh orang banyak, justru mereka siap terdepan menjadi garda pembela Allah dan Rasulnya, penjaga ulama dan habaib, saudaraku, siap mengawal syariat Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah tim Kampret dan Kalong 212, betul? Betul. Siap bela agama Allah, siap bela ulama dan habaib, siap bela Allah dan Rasulnya. Takbir. Dan sungguh luar biasa, saudara. Dan kita tidak musyrik ketika kita mengharapkan kekuatan dengan bergantung kepada seseorang terlibat dalam perjuangan kita. Tidak. Walaupun ada satu ini, kalau mau mohon kepada Allah, yang mampu Allah, jangan bersandar pada sesama. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Saya kasih contoh. Dulu ketika Rasulullah dan para sahabat betapa penuh dengan penderitaan untuk memperjuangkan syariat Islam, dicaci, dimaki, diintimidasi, diterorisasi, mau dibunuh berkali-kali, bahkan diblokade, tidak boleh ada hubungan sosial dengan masyarakat di luar ajaran Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menengadahkan tangan, menangis, memohon, memanjat, bermunajat, istighotsah kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah ini Islam, kuatkanlah ini perjuangan Islam dengan masuknya dua jagoan-jagoan ke dalam agama Islam. Siapa dua jagoan tersebut? Dulu di zaman Rasulullah berdakwah, menjalankan menyampaikan risalah Allah, ada dua pemuda, orang tua, belum begitu muda, belum begitu tua. Dua pemuda ini namanya sama, namanya Umar. Dua pemuda, dua gagah ini Umar, jago gulat, jago ribut, sekali kepret mati orang, dua orang itu. Sehingga Rasulullah berharap Islam ini dikuatkan oleh dua orang tersebut yang namanya Umar. Kenapa? Karena Rasulullah memainkan taktik strategi al-basyariahnya. Kalau dua jagoan tadi, dua preman tadi, dua jawara tadi mau gabung dengan perjuangan Islam, mau masuk ke dalam agama Islam, tidak akan ada yang coba-coba berani mengganggu perjuangan Islam, saudara. Memohon kepada Allah. Betapa hebatnya dua Umar ini. Satu namanya Umar, tapi bapaknya Khattab. Yang satu namanya Umar, bapaknya namanya Hisham. Dan satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Tahu gak siapa Umar bin Hisham? Tahu gak? Nama asli gak tahu, tapi nama populernya tuh kayak kalian pasti tahu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah nama Umar bin Hisham. Akhirnya alhamdulillah Allah mengabulkan salah satu doanya, yaitu dengan masuknya Sayyidina Umar ke dalam agama Islam. Tapi ya kehendak Allah tidak bisa ditentang. Kalau keinginan kita minimal, kalau Umar bin Hisham gak masuk Islam, diem dah, gak neko-neko, kan begitu?
Tapi ini lain. Umar bin Khattab yang tadinya dan Umar bin Hisham menyerang Islam, Umar bin Khattab semakin cinta kepada Islam, Umar bin Hisham semakin dahsyat menyerang Islam. Tahu gak, singkat cerita, ketika Sayyidina Umar berbeat mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah, ketika itu dihadiri dengan singanya Allah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, singanya padang Uhud, saudara. Ketika Sayyidina Umar datang, apa kata Sayyidina? Umar, lu kata orang jago, belum tentu dengan Hamzah. Darahmu belum pernah dijilat oleh Hamzah. Lu mau macam sama Muhammad, Hamzah bagiannya, gua akan potong lehermu dengan pedangmu sendiri. Cakep gak? Cakep Sayyidina Umar. Kalau macam-macam sama Muhammad, sama ponakan gua, sama Rasulullah, gua akan tembas pala lu dengan pedang lu sendiri. Gagal gak? Wah, artinya apa? Sayyidina Hamzah udah pede. Segagah-gagahnya lu, pedang lu pasti pindah ke tangan gua, bukan pala gua yang lepas, pala lu yang akan copot. Kan begitu. Masya Allah, radhiyallahu anhum, saudara. Apa kata Sayyidina Umar? La Hamzah, aku tidak takut kepada engkau, tapi aku kesini ingin masuk Islam, saudara. Akhirnya masuk, dan singkat cerita, begitu dari baca syahadat, diberikan wejangan ala kadarnya. Setelah itu keluar Sayyidina Umar, wahai Rasul, sekarang jangan sembunyi-sembunyi. Wahai Nabi, jangan takut-takut. Umar bagian langsung cabut pedang. Hei kaum Quraisy Mekah, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, maju ke depan Umar. Silahkan ganggu Muhammad, dijamin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Cakep gak? Cakep gak? Luar biasa. Dan sedang perjuangan terpuruk, laskar dibantai, para habaib dan kiai dipenjarakan, betul? Yang di luar ceramahnya ditakut-takutin, betul? Tiba-tiba ada kelompok para pemuda yang datang kepada habaib dan ulama, mengatakan, wahai kiai dan habaib, jangan takut, di perjalananmu kami yang akan mengawal, biar kami yang mati sebelum para ulama dan kiai. Di tempat ceramah, di rumah dan acaramu, kami yang menjaga, tak perlu bayar, cukup doakan kami menjadi hamba Allah yang diridhai. Hebat tidak? Gagah tidak? Cakep tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi di sini menjadi pemuda-pemudi yang istiqomah di dalam Allah. Amin. Tapi ingat saudaraku, perempuan belum tersentuh ya, mak belum tersentuh ya dalam pengajian ini. Ini para pemuda berani total untuk mengerahkan segala kemampuan untuk agama Allah. Salah satu yang memotivasi mereka adalah dukungan istri dan orang tua. Dukungan istri dan orang tua. Segagah apapun, sesiap apapun, kalau kata bini Mas, Kang, ini perut lapar, nggak kenyang dengan berjuang. Udahlah, ingat anak bini, mendingan usaha, mendingan kerja, urusan agama bagian kiai dan habaib sama Allah saja. Ada gak yang bininya begitu? Ada gak yang bininya begitu? Ya Allah, mudah-mudahan di sini para perempuan menjadi bidadari dunia dan akhirat. Amin. Takbir. Berarti kalau ada pengurus DPC dan laskar DPC Cipondoh masih santai-santai saja kasih pentungan sama bininya, biar dipentung malahnya. Betul gak? Itu. Lu orang lain kagak didukung bini semangat, lu didukung bini malah bolor melulu, kan begitu? Masya Allah, dulu saya cerita, ada seorang perempuan, suaminya ikut ke medan perang. Begitu itu suaminya ikut ke medan perang, pulang tanpa nyawa, artinya syahid di medan
perang. Tertawa itu perempuan, saking bahagianya, suami gua sudah menjadi syuhada, menjadi ahli surga, sedangkan gua, kata si istri, belum tentu, saya tidak punya jaminan untuk menjadi ahli surga. Sholat masih ingat suami, sholat masih ingat masak, puasa saya masih nyengir karena lapar. Tidak ada. Mudah-mudahan dengan suami saya menjadi ahli surga. Dan ada jaminan dari Rasul, suami syuhada akan membawa yang ia cintai ke dalam surga. Saya termasuk orang yang dibawa oleh suami ke dalam surga. Ada sahabat yang selamat, tidak wafat, baik, demen itu sama perempuan. Si perempuan, semakin banyak suami yang menjadi ahli surga, setidaknya yang ini tidak bisa menjamin, yang ini bisa menjamin. Ayo kita kawinlah. Kawinlah aku. Kawin. Tahu nggak begitu kawin? Begitu malam pertama masuk kamar, baru buka pakaian atas, langsung kalau bahasa Sunda itu wara-wara. Tahu wara itu pengumuman. Instruksi datang dari Nabi, seluruh umat Islam, saatnya kalian bangkit sekarang, segera berangkat tempur ke medan perang. Apa kata si istri? Kan nanti pengantinnya di surga. Berangkat. Kalau yang ini baru atas nado. Nah, sedikit udah malam biar gak ngantuk. Betul kan? Atau besok gak ada jajan buat beli bakso, buat beli empe-empe kapal selam. Gak ada cerita sahabat begitu. Perangkau berangkat ke sana. Mudah-mudahan di sini para perempuan yang menjadi bidadari dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Pernikahannya dari surga hingga dari dunia hingga surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kata pejuang, saya mah belum punya bini. Ada yang belum punya bini? Banyak. Jadi banyak jombloan di sini. Masya Allah. Tapi Kiai, bini saya tuh gak ngelarang. Kenapa? Karena gak punya bini. Terus tapi saya punya ibu. Dan saya jadi tulang punggung ibu saya. Kau bakti kepada ibumu, berjuang di jalan Allah dan berbakti kepada ibumu. Jangan kau tinggalkan itu ibumu. Terkecuali kau diperintah oleh ibumu untuk keluar dari rumah menuju medan perang. Kalau kau dilarang oleh ibumu, dilarang ataupun tidak, kau jadi tulang punggung ibumu, jangan tinggalkan ibumu. Tapi saya masuk FPI gak apa-apa, masuk FPI gak perlu ikut demo, masuk FPI gak perlu ikut perang. Berbakti dengan ibumu pun, kau sebagai anggota FPI, bakti kepada ibumu lebih wajib. Jangan buat keluar tetesan air mata ibumu. Dan sikap ibu, ini kan sikap anak kepada ibu, betul. Ketika anak ibu ingin berjuang, ayo dukung. Saya boleh cerita gak? Boleh. Yakin? Ini udah malam nih. Lanjut. Ente deket enak gua. Mana subuh besok harus ke pedalaman lagi. Jalannya ada 7 jam naik motor. Mana belum tidur dari tadi. Pulang datang ke rumah subuh, jam 6 berangkat. Mati gua di jalan. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Tapi kalian paling kenceng aminnya mujahidah yang jomblo ini. Kalau ini bercanda, udah malu. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, sampaikan kepada segenap kaum muslimin muslimat, orang-orang kafir Arabi sudah mau datang, mau menyerang umat Islam. Oleh karenanya kalian semua segera angkat senjata, persiapkan yang dibutuhkan, berangkat ke medan perang. Dibuka pendaftaran oleh Rasulullah. Begitu dibuka, nah ini Kiai Alex Iskandar masih ganteng ya, masih muda. Dia yang suka gebugin saya. Jadi kalau mau dendam silakan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Tambah manfaat barokah ilmunya, amin.
Rezekinya melimpah ruah, amin. Bininya 4, amin. Dari gila. Ini mah cuma ngedoain doang. Yang amin lah, yang dijawab kan Allah ya. Kemudian jangan bilang marah-marah. Ini kata model bangsa kita. Paham itu enggak? Sedang membuka pendaftaran, tiba-tiba ada anak muda belia mendaftarkan diri kepada sahabat untuk ikut berjuang. Akhirnya Rasul tahu, ditanya sama Rasul, kau kenapa ikut daftar? Saya ingin berangkat ke medan perang. Kau punya ibu? Punya, Rasulullah. Bapakmu? Oh, bapak saya sudah meninggal. Di mana? Di medan perang. Kakakmu? Kakak saya sudah meninggal juga. Terus cuma satu doang. Iya, kami bertiga. 2 udah meninggal. Bapak saya sudah meninggal. Tinggal saya sama emak. Oh ya udah, kalau begitu coret, balik lu sama emak lu. Balik lu sama emak lu. Kenapa Rasul? Lu gak boleh perang. Lu cari pahala jihad, cari pahala syahid dengan cara bakti kepada ibu dan bapak. Khususnya ibumu yang saat ini sebatang kara. Ayo ke bakti sana. Pulang siang. Karena itu perintah Rasul. Nurut tuh anak. Balik ke emaknya. Kenapa lu pulang ke emaknya? Kata Nabi suruh pulang kan. Emas sebatang kara. Bilangin sama Nabi, gua mau ikut perang gitu. Balik lagi tuh. Nurut sama emaknya. Datang, kenapa lu datang lagi? Suruh emak. Pulang lu sana. Balik lagi tuh muda. Kenapa lu datang lagi? Suruh gua. Pulang sana. Gak mau. Kenapa? Rasul udah menyuruh pulang. Ya udah, emak antar. Diantar sama emaknya. Rasul, tolong terima saya perang. Nah, suami emak udah berkorban, anak sulung udah berkorban, anak tante udah berkorban, si bungsu lagi mas satu-satunya. Justru saya korbanin si bungsu. Kenapa begitu? Pokoknya saya kamu tahu, saya akan berpuasa. Saya siang hari saya akan bermunajat, beribadah di malam hari tidak akan henti. Kalau engkau wahai Nabi Allah, kalau engkau wahai Rasulullah mau menerima anak saya sebagai pasukan Allah dan Rasulnya untuk maju di medan perang, baik kata Nabi, terima. Berangkat ke medan perang. Itu ibunya siangnya puasa, malamnya berdoa, tahajud, berzikir, baca Quran, baca sholat, doain anaknya. Bukan malah ngutuk. Doain anaknya. Beres perang, singkat cerita itu si anak selamat. Datang ke rumah, tok 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 tok, assalamualaikum. Siapa? Anak emak. Siapa? Anak emak. Siapa? Anak emak baru pulang dari jihad fisabilillah. Dibuka pintunya, nangis nyungsruk ibunya. Kenapa nangis, mak? Kenapa lu pulang? Maksud mak, selama waktu lu berangkat sampai detik ini, emak tidak berhenti puasa di siang hari, tidak berhenti munajat kepada Allah agar engkau diterima sebagai syahid di medan perang. Emak sedih engkau pulang, emak akan bangga kalau engkau tidak bisa pulang ke depan emak. Jadi pengen emaknya tuh anak mati di medan perang. Cocok begitu emak. Kaget anak. Duit bawa, ghanimah, emas bawa, betul gak? Ditolak malah suruh mati. Ditanya kenapa emak begitu, begini nah. Ketika emak mendengar penjelasan Rasul tentang surga, betapa inginnya hati emak ke dalam surga. Tapi emak tidak punya apa-apa, tidak punya modal untuk menjadi penduduk surga. Emak rajin ngaji, ya, tapi emak gak percaya ngaji emak diterima. Kenapa? Masih simpang siur perasaan emak. Sholat emak, puasa emak belum tentu dipercaya. Tapi emak ingin masuk surga. Namun begitu Rasulullah menceritakan tentang pedihnya siksaan neraka, emak takut masuk neraka. Tapi amal-amal emak mengarahkan emak pada neraka. Tapi suatu ketika emak pernah mendengar, ketika ada seorang keluarga, suaminya menjadi syuhada atau anaknya menjadi syuhada, maka itu syuhada diberikan tiket oleh Allah, diberikan kuota oleh Allah. Di antara satu riwayat 40 bahkan sampai 600 kuota untuk membawa keluarga, sahabat dan temannya yang ia sukai dan ia cintai. Dengan cahaya kalian semua, emak punya harapan
Walaupun emak tidak bisa, tidak punya hak untuk menjadi ahli surga, tapi emak pantas ke dalam neraka. Tapi mudah-mudahan ketika kalian emak diseret ke dalam neraka, ada rasa iba di dalam hati kalian. Ibu saya dibawa ke neraka, disitulah kalian munajat kepada Allah, tolong selamatkan emak saya. Hanya itu yang emak inginkan. Emak siap begitu emak? Siap begitu? Siap begitu? Siap gak siap? Harus begitu. Kita doakan semoga emak-emak di sini menjadi emak-emak bahagia dunia dan akhirat. Mulia dunia dan akhirat, amin. Dan anak-anaknya bahagia mulia dunia dan akhirat, amin. Keturunannya adalah bahagia dunia dan akhirat, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi siap berjuang di jalan Allah, siap mendukung perjuangan di jalan Allah. Yakin, betul, takbir. Maka caranya supaya perjuangan ini kuat, tanamkan persatuan dan kesatuan. Apapun ormasnya, apapun komunitasnya, apapun siapapun keluarganya, mau dia terlibat dengan ormas kita ataupun tidak, selama berjuang untuk Allah, yuk bersama-sama kita berjuang, kerjasama dalam sama-sama kerja, jalin kerjasama, jalin komunikasi, agar kita bisa mencapai tujuan kemenangan, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, saya ingin hanya menyampaikan, kenapa saat ini perjuangan kita mudah sekali dilumpuhkan? Betul? Bangkit, jatuh, bangkit, hilang berganti, patah tumbuh, hilang berganti. Kenapa begitu? Tidak tumbuh terus, tapi ada hilang berganti, patah tumbuh. Kenapa? Karena di antara kita kurangnya rasa tertanam persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan kurangnya kerjasama dalam sama-sama kerja. Akhirnya mudah disusupi, mudah diprovokasi, mudah dipengaruhi, saling mencurigai. Akhirnya jurang keretakan semakin lebar. Oleh karenanya siap tidak bersatu, siap kerjasama, siap sama-sama kerja, siap ikhlaskan niat, siap niat karena Allah, mencari ridha Allah. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Ayo, karena udah malam, kita baca istighfar dengan qasidah istighfar, astagfirullah rabbal baroya. Setelah itu kita iktiraf, mengaku diri dengan bari yang dalam, sejati pengakuan bahwa kita hamba Allah yang penuh dengan salah dan dosa. Betul. Dan dari pengakuan itu kita tanamkan harapan agar Allah mengampuni dosa kita dan menerima taubat kita. Amin. Dan dengan cara pengakuan itulah kita berharapkan saudara, keluarga, tetangga, umat muslimin ada dalam naungan maghfirahnya Allah. Amin. Dengan caranya setelah diampuni oleh Allah, dengan harapan Allah menurunkan anugerah kepada kita semua. Amin. Dengan salawat dan keagungan Rasulullah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Ayo silakan. Astagfirullah rabbal baroya.